Sahabat Rumah Belajar, bertemu lagi dengan saya M. Elvinur dalam video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan. Kali ini dalam materi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar dengan pokok bahasan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sahabat Rumah Belajar, siapapun yang ingin menjadi wirausahawan, termasuk kalian, harus dapat memanfaatkan peluang usaha secara sistematis. Dari mana mulainya? Tentu dari analisis sumber-sumber peluang usaha. Ada 5 persiapan yang dapat kalian lakukan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu 1. Meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih. 2. Bentuk usaha apa yang akan dipilih. 3. Jenis usaha apa yang akan ditekuni. 4. Informasi usaha yang akan diterima. Dan 5. Ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Untuk memudahkan menemukan peluang dan potensi usaha, seorang wirausahawan dapat menggunakan analisis SWOT terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat. Saya akan memberikan contoh hasil analisis SWOT ini. Katakanlah saya akan menentukan produk kerajinan yang akan saya jual, yaitu masker dari kain perca, salah satu limbah bangun datar. Analisis kepatannya apa sekarang? Masker kain itu harganya sangat murah. Cara mendapatkan bahan bakunya juga sangat mudah. Tetapi tentu memiliki kelemahan. Karena kain perca ini kita dapatkan sesuai motif yang ada, acak, maka tentu tidak bisa melayani konsumen yang menginginkan masker yang seragam. Selanjutnya, usaha masker ini tentu memiliki opportunity, peluang. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Semua kalangan membutuhkan. Menjualnya jadi lebih mudah. Entah itu dijual secara door to door, di tepi jalan, atau penjualan secara online. Dan terakhir, tentang threat atau ancaman. Karena usaha ini mudah dijalankan, tentu akan banyak yang melakukannya. Akibatnya, pesaing usaha menjadi sangat banyak, baik dari bentuk motif yang sama maupun yang berbeda. Ini semua merupakan ancaman usaha. Gimana? Sekarang sudah jelas bukan? Sekarang kita akan bahas lebih rinci tentang 3 langkah yang harus diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha, yaitu penetapan kelayakan usaha, analisis kelayakan finansial, dan membedakan persaingan. Sahabat Rumah Belajar, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pada saat menetapkan kelayakan usaha. Di antaranya, apakah produk kerajinannya dapat dijual, berapa biaya yang harus dikeluarkan, serta mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Pada tahap analisis kelayakan usaha produk kerajinan ini, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. 1. Analisis kelayakan teknis. Jadi harus menentukan teknis yang tepat dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Apakah menggunakan teknik anyam, teknik kolase, atau yang lainnya. 2. Analisis peluang pasar. Lakukanlah riset kecil-kecilan. Apa saja yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen, sehingga kalian akan menemukan pasar yang menguntungkan, produk yang dapat dijual, teknik pemasaran yang tepat, dan merencanakan siapa calon pelanggannya. 3. Menentukan segmen pasar. Salah satu caranya kalian dapat memilih agen untuk menguji pasar. 4. Sumber informasi pasar. Informasi ini diperlukan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang. Informasi dapat berupa data primer yang didapatkan dari penelitian langsung, atau data sekunder yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik, kantor Dinas Pariwisata dan Perindustrian, maupun Biro Penelitian. 5. Uji coba menjual. Kalian bisa lakukan dengan cara menjual ke konsumen yang terbatas atau promosi di pameran-pameran. 6. Studi kelayakan pasar. Meskipun memakan waktu dan rumit, kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Sahabat Rumah Belajar, setelah penetapan kelayakan usaha adalah analisis kelayakan finansial. Tujuan melakukan analisis ini adalah untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan pada tingkat kegiatan usaha dan tentu saja laba yang dapat diharapkan. Langkah terakhir dalam menganalisis peluang usaha adalah membedakan persaingan. Ingat, semua usaha produk kerajinan akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis,
maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Sahabat Rumah Belajar, setelah kalian memahami materi kali ini, cobalah berlatih menentukan peluang usaha produk kerajinan dengan memanfaatkan bahan limbah berbentuk bangun datar yang ada di sekitar kalian. Langkah pertama, tentukan produk kerajinan yang akan dijual. Kedua, tentukan konsumen yang akan dituju. Dan ketiga, lakukan analisis SWOT terhadap peluang usaha yang kalian tetapkan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Selamat berlatih ya. Rumah Belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.